Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk materi malam ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara menginput data dengan Java. Nah, di dalam Java itu menginput data bisa menggunakan library dari Java Xwing, bisa menggunakan Java Xwing dan Java IO. Oke. Nah, sebelum kita ke contoh input data, kita akan coba dulu contoh 4.1 yang ada di modul. Nah, contoh di sini adalah untuk membedakan antara bilangan yang diinput dan yang tidak diinput. Untuk contoh 4.1 ini adalah contoh bilangan yang tidak diinput. Nah, tidak diinput. Di sini ada kelas bilangan. Kelas bilangan mempunyai variabel data tipenya integer dan privat. Nah, nilai data ini diinisialisasikan atau diberikan nilai 5. Lalu di dalam kelas bilangan ada fungsi display data. Void ini adalah tidak bertipe ya, dan dia kontrol aksesnya sebagai public. Di dalam fungsi display data ini nanti akan mencetak, sistem out.println akan mencetak kata bilangan sama dengan, nah, nilai bilangannya ini diambil dari variabel data yang sudah diinisialisasikan di atas, yaitu 5. Lalu, di dalam kelas, jadi di sini kalau kita perhatikan, ada dua kelas ya, kelas bilangan dan kelas bilangan app. Jadi di dalam satu file Java bisa terdiri lebih dari satu kelas. Bisa 2, bisa 3. Nah, tapi di antara kelas-kelas tersebut ada yang namanya satu kelas itu sebagai kelas pengendali. Nah, kelas pengendali ini nanti yang akan dijadikan sebagai nama file. Seperti itu. Nah, di sini kelas pengendalinya adalah kelas bilangan app. Nah, cirinya kelas pengendali seperti apa? Baiklah, cirinya kelas pengendali itu di dalamnya terdapat method main. Method main itu adalah fungsi utama. Yang cirinya itu adalah, kemarin kita udah tahu ya, public static void main. Nah, ini method main. Jadi, kelas pengendali itu di dalamnya terdapat method main untuk nanti memanggil kelas yang lain. Nah, jadi yang dijadikan nama file itu adalah yang sebagai kelas pengendali, yaitu bilangan app.java. Bukan bilangan .java. Oke, paham ya sampai di sini? Nah, di sini kelas pengendalinya bilangan app, tipenya public. Di dalam kelas bilangan app ada method main, yaitu public static void main. Di dalam method main, di sini adalah kita mendefinisikan objek dalam kelas. Kita buat objek namanya objek bilangan 1. Ya, bilangan 1, nama kelasnya yaitu kelas yang atas, kelas bilangan. Bilangan 1 sama dengan new bilangan. Artinya di sini kita membuat objek yang namanya bilangan 1. Lalu kita panggil fungsi yang tadi kita buat di kelas bilangan, yaitu fungsi display data untuk menampilkan informasi atau untuk menampilkan data. Sebelum kita panggil fungsinya, kita harus panggil dulu objeknya. Ya, jangan lupa ya, bilangan 1 titik display data. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita compile. Proses complete. Lalu kita run. Oke, seperti ini hasilnya adalah bilangan sama dengan 5. Nah, bisa compile langsung dari sini atau bisa juga seperti biasa dari CMD ya. Kalau misalkan pada saat kalian compile terdapat error, kalau misalkan pada saat kalian compile langsung dari JCreator itu misalkan proses complete, pada saat dieksekut ternyata error. Nah, alternatif lainnya coba kalian compile dan run-nya itu dari CMD atau Commandos Prompt. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa dua cara untuk mengcompile-nya. Nah, sekarang kita coba mengcompile dan merun dari Commandos Prompt. Kita masuk ya ke folder tempat di mana kita menyimpan file Java-nya. Kita ketikkan perintahnya javac, nama filenya bilangan app.java. Ingat ya,
Java itu case sensitif, jadi nama filenya harus sesuai hurufnya, bilangan app, B-nya besar, A-nya besar. Kalau semuanya kita tulis huruf kecil, nanti akan dianggap file yang berbeda. Dan dia akan error. Nah, kalau udah nggak ada error, seperti biasa, nggak ada pesan apa-apa, lalu kita run Java bilangan app, enter. Nah, hasilnya sama ya dengan yang tadi kita langsung run dari program dengan hasil yang kita run dari command.prompt, bilangan sama dengan 5. Nah, kalau di sini bilangannya itu kita tidak menginput, tapi sudah ditentukan sama si program, yaitu nilainya 5. Nah, sekarang kita mau belajar bagaimana cara menginput data pada Java. Nah, kita masuk ke program yang bilangan input titik Java. Nah, contoh 4.2 ada di dalam modul. Di sini input datanya menggunakan library Java Xwing. Jadi nanti menggunakan komponen dialog box ya. Ada kotak input dialog. Nah, kotak input dialog itu terdapat di library Java Xwing. Maka kita harus import dulu library-nya. Import Java X.swing. Seperti itu. Baru di sini kita buat programnya. Nah, programnya hampir sama dengan yang tadi, tapi sekarang bedanya ada untuk input datanya. Ada kelas bilangan dan kelas pengendali. Kelas pengendalinya di sini adalah kelas bilangan input. Jadi nama filenya harus bilangan input titik Java. Oke. Kenapa kelas pengendali? Kenapa kelas bilangan input? Karena dia merupakan kelas pengendali yang di dalamnya terdapat metode main. Ya, tadi seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi di awal. Nah, di kelas bilangan ada variabel data tipenya integer. Lalu, nah di sini kita buat fungsi untuk input data. Void input data. Di sini kita buat fungsi ya untuk input data, namanya fungsi input data, metode untuk memasukkan data dari keyboard. Nah, di sini ada string text sama dengan J option pen titik show input dialog dalam kurung masukkan angka. Data sama dengan integer titik parse in dalam kurung titik text. Nah, maksudnya adalah nanti kita pada saat di run nanti akan muncul berupa kotak input dialog yang di sana kita diminta untuk memasukkan angka. Kita input angkanya. Nah, karena di dalam Java itu kalau kita menginput data itu akan dianggap tipenya sebagai string. Jadi, kalau di dalam Java, pada saat kita input data, itu tipenya akan dianggap sebagai tipe data string. Nah, semuanya string text. Makanya di sini kita bikin variabel text tipenya string sama dengan J option pen titik show input dialog masukkan angka. Nanti akan keluar kotak inputan, bacaannya masukkan angka, kita input. Nah, tapi kan angka ini tipenya integer, ya kan? Nah, berarti kita harus konversikan data yang diinput itu dari tipe data string ke integer. Caranya seperti apa? Yaitu caranya dengan metode dengan cara integer titik parse in. Nah, variabel integer yang untuk menampung nilai angka yang kita input itu tadi adalah variabel data, ya kan? Data ini adalah variabel yang digunakan nanti untuk menampung nilai yang kita input tadi, yang tipenya string. Nah, jadi data sama dengan untuk mengkonversi dari tipe data string ke integer, itu perintahnya adalah integer titik parse in. Nah, seperti ini ya perintahnya. Jangan lupa integer titik parse in, i-nya huruf besar, titik parse in, i-nya huruf besar. Dalam kurung variabel stringnya. Variabel stringnya tadi apa? Variabel stringnya yaitu variabel text. Kita masukkan variabel text. Jadi data sama dengan integer titik parse in. Nah, ini adalah perintah untuk mengonversi dari tipe data string ke integer. Lalu yang selanjutnya, setelah diinput datanya disimpan ke dalam variabel data. Nah, selanjutnya adalah kita ingin menampilkan nilai datanya. Nah, kita bikin fungsi atau metode untuk menampilkan data, yaitu namanya display data.
out, println untuk menampilkan data. Bilangan sama dengan this titik data, mengambil nilainya dari variabel data tadi. Nah, baru sekarang di bawahnya ada kelas pengendali, kelas bilangan input, public static void main. Nah, di sini kita pertama bikin objeknya dulu, definisikan objeknya. Bilangan 1 sama dengan new bilangan, objeknya namanya bilangan 1. Lalu kita panggil fungsi input datanya. Tapi sebelumnya kita panggil dulu objeknya bilangan 1 titik input data, kita panggil dulu fungsi input data. Baru setelah itu kita panggil fungsi display informasi untuk display datanya, untuk menampilkan informasinya. Selesai. Oke. Setelah itu bisa kita compile. Run. Nah, maksud Ibu seperti ini nih. Kalau misalkan nanti kalian pada saat merun error seperti ini, nggak apa-apa. Kita lewatin. Nah, kita run-nya boleh dari CMD saja ya. Dari CMD saja. Nah, Javasi bilangan input. Oke. Enter. Java bilangan input. Nah, enter. Nah, nanti akan muncul seperti ini, kotak dialog. Input kotak, masukkan angka, kita masukkan misalkan 90. Oke. Nah, nanti akan tercetak di layar bilangan sama dengan 90 seperti sesuai yang telah kita input tadi. Oke, paham ya sampai sini? Nah, sekarang kita lanjut ke yang selanjutnya. Bilangan input 2. Nah, jadi di dalam Java itu untuk input data terdiri dari dua cara. Yang satu bisa menggunakan metode swing, Java X titik swing dengan menggunakan komponen show input dialog tadi, atau bisa juga kita nginput langsung di layar monitornya nggak pakai kotak input dialog. Nah, itu kita namanya menggunakan Java titik IO. Kita harus import dulu Java titik IO-nya. Nah, di sini ada kelas bilangan dan kelas pengendali sama kayak tadi ya, kelas pengendalinya bilangan. Tapi di sini kelas pengendalinya namanya bilangan input 2. Jadi nama filenya juga harus bilangan input 2. Nah, bedanya di sini kalian perhatikan karena kita menggunakan Java IO stream. Nah, di sini ada beberapa sintaks yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, dia kalau Java IO itu menggunakan buffer reader input. Nah, ini artinya kita nanti akan menginput bilangan ya. Nah, ini sintaknya seperti ini. Jangan lupa static buffer reader input sama dengan new buffer reader new input stream reader system in. Ini untuk menginput datanya nanti menggunakan variabel input sebagai buffer readernya. Bisa menggunakan yang ini atau bisa menggunakan yang ini yang Ibu kasih komen. Nah, bisa dua cara. Kalau yang ini input stream reader sama dengan input stream reader. Nah, tapi ini dia dua baris ya. Kalau yang ini cuma satu baris. Boleh salah satu pilih yang mana saja. Lalu kita buatlah fungsi input datanya, public void input data. Tapi kalau pakai Java IO, di sini jangan lupa tambahkan throws IO exception ya. Ini sintaknya jangan lupa ya, throws IO exception untuk menangkap data. Nah, di sini kita buat perintahnya, masukkan angka. Nanti akan tercetak di layar monitor, masukkan angka, kita ketik angkanya. Nah, angka itu nanti akan tersimpan sebagai tipe datanya string. Tadi seperti yang sudah Ibu jelaskan bahwa di dalam Java, semua data yang diinput itu akan dianggap sebagai string. Nah, disimpan ke dalam variabel text1. String text1 sama dengan input titik readline. Nah, ini perintah inputnya. Ya, perintah input bilangan untuk disimpan ke dalam variabel text1. Nah, karena di sini bilangannya berupa integer ya. Nah, berarti harus dikonversikan ke dalam integer. Konversinya sama kayak tadi ya. Nanti akan disimpan ke dalam variabel data. Nah, konversinya sama kayak tadi, integer titik parseIn dalam kurung variabel stringnya. Variabel stringnya adalah variabel text1. Seperti itu. Nah, ini untuk
fungsi input datanya. Lalu ini fungsi untuk menampilkan datanya sama kayak tadi ya, display data. Nah, di kelas pengendali kita tinggal panggil sama kayak tadi ya, bikin objek, terus kita panggil function input datanya, dan kita panggil fungsi display datanya. Tapi kalau di dalam Java I/O itu adalah jangan lupa kalian harus ini sintaknya throws IO exception. Harus kalian ketik throws IO exception di samping public static void main ya. Di main utamanya tambahkan ini. Kalau nanti ini nggak ada, dia akan error. Oke. Nah, sekarang bisa kita compile. Dari sini bisa dari sini. Nah, masukkan angka, misalkan 80. Enter. Bilangan sama dengan 80, ya kan? Atau bisa juga tadi dari CMD Javasi bilangan input 2 ketik Java. Nah, Java bilangan input 2. Masukkan angka 90. Enter, bilangannya 90. Oke, seperti itu. Oke, sampai sini gimana kira-kira? Ada yang mau ditanyakan? Nanti Ibu ada contoh satu lagi ya. Ibu ada contoh satu lagi. Nah, kalian praktekkan dulu contoh yang ini. Nanti akan Ibu jelaskan contoh yang satu lagi di video yang selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.